Rohani 58 ya Tuhan. Kaulah Tuhanku. F. Persembahan yang semakin hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Menjalankan kedatangan-Mu yang semakin dekat, kedatangan-Mu yang tidak terduga. Terima kasih buat pagi ini Tuhan berikan bagi kami Tuhan nafas hidup, kepanjangan umur, kesehatan, kekuatan sepanjang malam. Terus boleh beristirahat pagi ini, boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Semoga kembali kami datang untuk bersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Menaikkan syukur, menaikkan doa kepada kami. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami,
Sucikan, layakkan kami tanpa menghampiri takhta kudusan-Mu ya Tuhan. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Melalui hamba Tuhan mampu sampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tulisan, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, semua kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami naik ke gunung yang kudus, menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Dan percaya bahwa firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat, untuk memberikan kami damai sejahtera, jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-kuasa iblis juga selalu sedang menggoda, merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, saat kami menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon kasih setia-Mu Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, ya, kembali kita pagi ini datang untuk bersungguh di bawah kaki Tuhan, sungguh-sungguh dalam membaca, mendengar firman dan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga. Lukas pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 38. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab membuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?
Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat menampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matija, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matija, anak Simei, anak Yosef, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Melata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Puji Tuhan. Yang bacaan kita pagi ini ada 3 perikop ya, yang kita baca pagi ini. Ini merupakan kerinduan Tuhan. Angka 3 adalah angka Allah Tritunggal, untuk bisa menjadi sama dengan Allah Tritunggal. Nah, itulah tujuan akhir pengikutan kita kepada Tuhan, untuk bisa kembali ke Firdaus ya, untuk masuk dalam kebahagiaan ya, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita menjadi ya, kembali kepada gambar rupa Allah, atau menjadi kehidupan yang sempurna ya, menjadi sama seperti Allah Tritunggal ya. Puji Tuhan. Nah, sebabnya untuk bisa sampai ke sana ya, bisa menjadi sama seperti Allah Tritunggal, kembali kepada gambar Allah ya, kembali pada kesempurnaan,
Maka kita mulai belajar ya dari apa yang kita baca pagi ini. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah ya kehidupan yang mempersiapkan kedatangan Tuhan pada kali yang pertama. Ya, dan dia telah berhasil melakukan itu ya, lewat baptisan air yang dia lakukan di sini. Ya, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, ini adalah ya tugas kita hari ini, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, mulai diri kita sendiri, ya, membawa juga orang lain datang, ya, masuk di dalam ya kegerakan untuk ya menjadi kehidupan yang ya, masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ya, membawa jiwa datang masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai tubuh Kristus menjadi sempurna. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi saya katakan, belajar dari Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, nah itu juga yang kita lakukan. Nah, apa itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Satu, ya, yang pertama, bertobat. Ya, jadi belajar dari Yohanes Pembaptis mulai dari pertobatan. Ayatnya yang ketiga, Yohanes datang ke seluruh Yudea, Yordan, dan menyerukan, bertobatlah. Ya, jadi mulai dari kita bertobat dulu. Ya. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Mulai dari kita mengaku dosa kita, ya, mengaku dosa, ya, setelah diampuni, ya, jangan berbuat lagi, berhenti. Sudah berhenti atau mematikan perbuatan dosa. Nah, setelah itu, 2 atau B, ya, berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosa. Ya, masuk dalam baptisan air yang benar. Nah, baptisan air yang benar adalah kuburan rohani, ya, di mana kita menenggelamkan ya, atau menguburkan dosa-dosa yang kita sudah akui, yang kita sudah hentikan, sudah dimatikan. Ya, orang yang mati harus dikubur. Ya, dosa dikuburkan dalam air, kemudian bangkit dari air dengan hidup yang baru, mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau baptisan air benar, maka akan ada juga baptisan Roh Kudus. Ya, jadi kalau baptisannya tidak benar, ya berarti tidak ada Roh Kudus. Ya. Sehingga kalau tidak punya Roh Kudus, ya, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tidak diakui oleh Tuhan. Ya, di sini kita membaca ketika Yesus dibaptis. Ya. Jadi, ya, kalau ada yang bertanya mengapa Yesus harus dibaptis, ya, sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis. Ya, sebab baptisan air hanya untuk orang yang berdosa. Yesus tidak berdosa. Kenapa dia dibaptis? Nah, jawabannya adalah untuk memberi teladan bagi kita. Memberi teladan ini yang benar, ini baptisan yang benar. Jadi baptisan yang benar seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis. Ya. Haleluya. Nah, ini yang Yesus teladankan kepada kita semua tentang baptisan yang benar. Kemudian setelah Yesus keluar dari air, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas. Kemudian terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi lewat baptisan air, baptisan Roh Kudus, itu membuat kita ya, diakui oleh Tuhan, diakui sebagai anak, ya, atau sama dengan mengalami kelahiran baru, ya, mengalami kelahiran baru, ya, seperti kita kalau secara jasmani, ya, begitu anak yang dikandung itu lahir, ya, diberi nama, nah, diberi nama berarti kita mengakuinya dia sebagai anak, ya, dan kita memberikan dia nama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Diakui sebagai anak oleh Tuhan. Ya, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Nah, jadi ini ya yang kita harus ya perbuat, belajar dari Yohanes Pembaptis,
untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Di padang gurun ini ada suara yang berseru di padang gurun. Ini sekarang kita hidup di padang gurun dunia. Hidup di padang gurun dunia, banyak yang tidak lurus, banyak yang bengkok, banyak yang menjadi gunung. Nah, itu harus diratakan, gunung diratakan, lekuk-lekuk semua diratakan, diluruskan semua. Jadi artinya kesimpulannya kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, jalan yang layak baginya. Haleluya. Lewat kita bertobat, berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa, masuk baptisan air yang benar, sehingga mengalami juga baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu sama dengan kelahiran baru, itu diakui sebagai anak oleh Tuhan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya. Nah, setelah itu, sebab anak yang belum akil balik atau belum dewasa, dia belum menerima warisan. Kalau dia masih bayi, masih seorang anak, yang belum akan terima warisan. Memang namanya sudah tertulis, sudah ada di warisan, tetapi belum menerimanya karena belum dewasa. Nah, makanya sudah mengalami kelahiran baru harus bertumbuh. Sesudah itu harus bertumbuh. Dari bayi bertumbuh sampai menjadi dewasa rohani. Setelah itu baru 1 Petrus 1, 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Kita berusaha sungguh-sungguh bertumbuh rohani, mantap dalam panggilan pilihan supaya berhak menerima warisan itu yang sudah kita miliki sejak kita keluar dari baptisan yang benar. Berusaha sungguh-sungguh bertumbuh. Bertumbuh itu sama dengan memantapkan panggilan pilihan kita supaya makin teguh. Jadi pertumbuhannya itu makin betul-betul bertumbuh di dalam pertumbuhan yang benar. Sehingga dengan demikian kamu dikaruniakan hak penuh. Jadi haknya sudah penuh untuk mewarisi kerajaan kekal, kerajaan Tuhan, juru selamat kita. Jadi setelah dewasa itu sudah ada hak penuh. Kalau masih bayi, masih anak-anak, belum hak penuh, masih sudah ada memang namanya sudah tertulis, tapi belum ada hak penuh, masih diwalikan anak-anak itu masih dia belum bisa menerima warisan, masih diperwalikan, diwakili. Nanti kalau sudah dewasa baru ada hak penuh. Nah, ini yang kita perjuangkan setelah keluar dari baptisan yang benar, baptisan Roh Kudus, mengalami kelahiran baru, berjuang untuk bisa bertumbuh. Nah, berjuang untuk bisa bertumbuh, kita belajar dari Yesus. Tadi belajar dari Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang untuk pertumbuhan rohani sampai kesempurnaan, belajar dari Yesus lewat silsilahnya di sini. Ayat 23 sampai 38. Silsilah Yesus. Saudara bisa hitung sendiri Hitung karena ini terlalu banyak yang harus, kalau saya mau hitung lagi. Jadi saudara hitung lagi pulang nanti atau saat ini pun boleh. Nanti pulang di rumah dihitung baik-baik dari Yusuf. Jadi Yesus memulai pekerjaannya kira-kira 30 tahun. Nah, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Jadi dari Yusuf sampai di ayat 38, Adam dan anak Allah itu ada 77 pribadi yang melahirkan Yesus sampai membuat Yesus lahir ke dunia ini. Jadi lewat 77 pribadi ini. Ini merupakan silsilah sampai Yesus lahir ke dunia. Nah, jadi untuk bisa bertumbuh sampai ke arah kedewasaan penuh, kesempurnaan, maka kita belajar dari pribadi Yesus. Dia sebagai Allah, dia anak Allah, tapi dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Kemudian dari menjadi manusia, dia
mati sampai ya, mati di kayu salib, kemudian dia kembali ke surga menjadi Allah. Nah, ini jalannya kita. Ya, jadi Yesus datang kepada ya, dunia ini menjadi manusia ini untuk menjadi pembelajaran bagi manusia bahwa manusia itu bisa menjadi seperti Allah. Ya, manusia bisa menjadi sama seperti Tuhan. Ya, menjadi yaitu ya di awal saya katakan menjadi seperti Allah Tritunggal, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan teladan ya, yang sempurna. Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita manusia darah daging, hanya dia tidak berdosa. Itu bedanya. Ya, dia manusia yang tidak berdosa. Nah, dia menunjukkan bahwa manusia ini ya bisa kembali ke Firdaus, menjadi sama seperti Allah, ya, menjadi kehidupan yang sempurna. Nah, lewat di sini kita membaca lewat silsilah 77 pribadi ya, yang melahirkan Yesus. Nah, jadi ada double angka 7 ya, 77 ya, 77. Nah, apa artinya ini? Ya, 7 yang pertama ini menunjuk 7 roti, Markus 8 ayat 5 ya, Markus 8 ayat 5. Jadi 7 yang pertama ini menunjuk 7 roti. Berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Jadi 7 yang pertama sama dengan 7 roti. Nah, roti itu firman. 7 roti berarti firman yang sempurna. Jadi angka 7 pertama ini menunjuk pekerjaan firman yang sempurna. Kemudian 7 yang kedua. 7 yang kedua itu adalah 7 roh Allah. 7 obor ya, yang kita baru pelajari dalam pengembalaan. Ya, Wahyu 4 ayat 5. Di hadapan takhta ada 7 obor, 7 pelita, 7 roh Allah. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus yang sempurna. Jadi angka 77 ini sama dengan, kalau kita simpulkan, ini bicara firman dalam urapan Roh Kudus ya, yang merupakan pekerjaan ya, yang sempurna, atau ya kalau dibuat kalimat lebih baik lagi, pekerjaan yang sempurna dari firman dan Roh Kudus. Ya. Ini ya arti dari angka 77 yang membuat kita bisa bertumbuh sampai ke arah sempurna. Jadi 77 berarti ya, pekerjaan yang sempurna dari firman dan Roh Kudus. Ya, atau ya sama dengan Ibrani 4 ayat 12. Ini ya pekerjaan firman dan Roh Kudus yang sempurna ini adalah bagaikan pedang. Ya, pedang yang lebih ya, pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi bagaikan pedang yang tajam ya, lebih tajam dari pedang bermata dua, yang ya menusuk amat dalam, ya, menyucikan, ya, membersihkan dari hati sampai seluruh hidup kita. Nah, ini yang membuat kita bertumbuh. Jadi setelah ya, lahir baru harus bertumbuh. Bertumbuh lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus yang sempurna. Bertumbuh lewat pekerjaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menyucikan kita. Yang menyucikan itu sama dengan mendewasakan. Nah, kita disucikan berarti kita didewasakan. Jangan cuma seperti anak-anak terus, bayi terus. Ya, tidak pernah menerima warisan. Harus bertumbuh sampai dewasa. Lewat pekerjaan firman Roh Kudus yang sempurna. Lewat firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi ada dua matanya ya. Mata yang pertama itu angka 7. Mata yang kedua angka 7. 7 yang pertama menyucikan, 7 yang kedua membaharui. Nah, itu pekerjaan firman. Firman dan Roh Kudus. Ya, double angka 7. Jadi tajam yang pertama ya 7, angka 7 yang pertama itu menyucikan. Angka 7 yang kedua itu tajam yang kedua membaharui. Nah, contohnya seperti contoh ini tangan yang suka mencuri, tangan yang suka ya merampas milik sesama, milik Tuhan ya. Disucikan, dipotong. Tajam yang pertama lepas. Kemudian tajam yang kedua
membarui, ganti tangan baru yang suka memberi. Nah, itu penyucian, pembaruan. Jadi disucikan, ya, dilepaskan dari dosa, diganti dengan hidup baru. Ya, kehidupan yang hidup dalam hidup yang baru. Yang tadinya mencuri sekarang sudah memberi. Tadinya berdusta sekarang jujur, berkata benar. Tadinya perbuatannya jahat sekarang baik, benar, suci. Nah, inilah kehidupan yang bertumbuh. Jadi semakin kita hidup benar, hidup suci, ya, semakin kita bertumbuh. Ya, lewat apa? Lewat kita menerima pekerjaan firman, pengajaran yang benar, yang menyucikan. Kita mau percaya, kita mau praktek firman. Nah, itulah yang membuat kita bertumbuh. Hidup benar, hidup suci, dan semakin firman bekerja, ya semakin kita betul-betul Yesus sampai nanti tak bercacat celah, sempurna. Double angka 7, sempurna. Ya, sudah double angka 7, tinggal tambah satu lagi angka 7. Triple 7. Nah, itulah Allah Tritunggal. Ya, jadi lewat pekerjaan firman Roh Kudus membawa kita miliki lagi satu angka 7. Ya, mudah-mudahan sempurna. Ya, tubuh, ya triple 7 itu tubuh kita sempurna, jiwa sempurna, roh sempurna. Ya, karena benar-benar tubuh jiwa roh itu melekat kepada Allah Tritunggal lewat penyucian, ya, di dalam rohan suci. Dalam pengembalaan kita disucikan, betul-betul disucikan, terus disucikan, ya, sampai benar-benar tak bercacat celah, sampai sempurna, ya, untuk bisa kembali ke Firdaus, ya, menjadi sama dengan Allah Tritunggal. Oh, haleluya. Ini, ya, yang menjadi kerinduan Tuhan. Semoga kerinduan kita, semoga jadi perjuangan kita terus, ya, bertobat, ya, masuk baptisan yang benar, terus bertumbuh dalam kerohanian, semakin meningkat, ya, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin disucikan, semakin baru, ya, sehingga manusia baru. Tandanya, ya, di dalam, ya, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, ini tanda manusia baru. Ya, tanda manusia baru adalah kehidupan yang, ya, tidak salah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 2, tanda kehidupan yang mencapai kesempurnaan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah, perhatikan, dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Jadi ukuran kesempurnaan itu ada di sini, di mulut. Jadi penyucian kita itu dari hati, perbuatan sampai ke mulut. Ya, mulut yang tidak salah dalam perkataan, mulut yang selalu jujur, berkata benar, berkata yang baik, perkataan yang membangun, mulut yang hanya memuliakan Tuhan. Ya, bukan gosip, bukan dusta dan sebagainya. Ya, mulut yang hanya memuliakan Tuhan, dan mulut yang hanya menyembah Tuhan. Ya, jadi semakin kita disucikan, semakin kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, mulut semakin, ya, haleluya, semakin hari, ya, semakin memuliakan Tuhan, hanya memuliakan Tuhan, hanya menyenangkan Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Itu tanda orang yang suci, ya, tanda orang yang bertumbuh. Pertumbuhannya itu, ya, betul-betul, ya, pertumbuhan yang, ya, haleluya, ya, benar-benar nyata, ya, bukan hanya, ya, ya, secara luar saja kelihatan, wah, dia berbuat ini, ya, dia setia, kelihatan setia, ya, dia kelihatan dia mendengar firman dengan sungguh-sungguh, ya, padahal, ya, sebenarnya tidak demikian. Penyucian itu tidak benar-benar dia alami dari hatinya sampai, ya, mulutnya. Jadi ditentukan dari penyembahan kita. Memang kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ya, memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, ya, itu yang kita perjuangkan hari ini. Benar-benar menjadi kehidupan yang suci, ya, sampai sempurna lewat pertumbuhan rohani, ya, lewat, ya, mulut yang hanya memuliakan Tuhan, hanya menyembah Tuhan, ya, sehingga, ya, menjadi sama seperti Allah Tritunggal.
Kembali ke Firdaus itu adalah kemustahilan yang tertinggi. Ya, sama dengan kelahiran Yesus, kelahirannya Yohanes Pembaptis. Ya, mustahil, kemustahilan yang tertinggi terhapuskan. Itu artinya ya, kemustahilan lain juga, yang tinggi, yang rendah, semua akan terhapuskan. Ya, jadi tidak ada yang mustahil. Ya, pekerjaan firman pengajar ini adalah ya, berkuasa. Coba kembali tadi Ibrani 4 ayat 12 terjemahan lama, tampilkan terjemahan lama. Ya, sebab firman Allah ini yang sempurna ini hidup. Nah, perhatikan firman Allah double angka 7 tadi, ya, pengajaran yang benar. Ya, firman dalam urapan Roh Kudus itu hidup dan berkuasa. Ya, jadi pekerjaan firman ini berkuasa. Kalau betul-betul kita disucikan sampai mulut kita ya, hanya memuliakan, hanya menyembah Tuhan, ada kuasa di dalamnya untuk menghapus semua kemustahilan yang ada. Sampai tadi kemustahilan tertinggi menjadi sama, kembali ke gambar rupa Allah, menjadi sempurna, sehingga semua kemustahilan yang lain kita alami di muka bumi semua akan terhapuskan. Nah, selalu saya katakan itu menjadi fakta, menjadi kenyataan. Langkah-langkah hidupmu adalah langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan. Nah, jadi biar semoga kita alami nyata, yang bukan cuma selalu kita dengar, tapi benar-benar itu kita menjadi menjadi suatu wujud kenyataan dalam hidup. Asalkan kita benar-benar disucikan, bertumbuh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, alami kuasa Tuhan, ya, alami benar-benar mujizat Tuhan setiap langkah hidup sampai nanti ya, menjadi sama seperti Dia mulia. Oh, itu kemuliaan tertinggi, itu mujizat yang terbesar, bisa menjadi sama seperti Tuhan untuk kembali ke Firdaus, kembali ke Yerusalem. Nah, itulah tujuan kita. Ya, nama kita yang sudah tercatat di surga untuk kita ke sana. Ya, jadi jangan cuma nama saya yang tercatat tapi orangnya tidak ada di sana. Jadi kita perjuangkan nama kita tetap tertulis dalam kitab kehidupan sampai kita masuk dalam kota Yerusalem baru, bahagia sampai selamat. Semoga kita mengerti, terus berjuang dalam ya pertumbuhan rohani, dalam pujian, dalam penyembahan kita hari-hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Semakin mulia Dia mengubahku. Jadi rohani, nafsani jadi rohani, jadi serupa jadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih Ya ubahku, haleluya. Ya ubahku, ubahku,
memancarkan kasih. Haleluya. Sampai kita bisa menjadi serupa, benar-benar jadi kehidupan sempurna seperti itu. Mari kita sungguh-sungguh berjuang, semakin hari semakin disucikan di Tuhan. Lagi ya sungguh-sungguh menjadi wujud kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Ubahkan kami, sucikan, ubahkan kami, baharui kami Tuhan. Haleluya. Sampai menjadi serupa, tak bercacat celah, sempurna seperti itu. Mulut hanya memuliakan Engkau, mulut hanya menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Haleluya. Oh, hanya menyenangkan hatiku, menyenangkan hatiku. Lebih dari segalanya.
satu-satunya hidupku, kesempatan baru karena anugerah-Mu. Penuhkan hati kata dan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Engkau ciptakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Kau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang berhenti, takkan denganmu. Mari kita panggil balik. Hidup yang semakin singkat, kedatangan Tuhan semakin waktu yang masih diberikan, gunakan dari sebaik-baik. Semakin bertumbuh rohani kita, semakin bertumbuh, semakin disucikan di umat. Hanya menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hidup ini hanya menyenangkan, hanya memuliakan, hanya menyembah Tuhan. Lagi, sehingga di mana kita berada, di situ Tuhan berada. Artinya kita akan selalu disertai Tuhan. Langkah-langkah hidupmu adalah langkah-langkah mujizat bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Jangan mengalami selalu kuasa mujizat Tuhan. Haleluya. Semoga ini menjadi perjuangan. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Mari saudara yang mau sungguh-sungguh berjuang selama hidupmu, hanya mau menyenangkan hati Tuhan, semakin disucikan di umat beribadah. Mari angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Yang sungguh-sungguh menjadi perjuangan kita, yang menjadi nyata kita lakukannya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sertailah kami Tuhan bersama dengan-Mu Tuhan. Melangkah di dalam kuasa-Mu, melangkah di dalam mujizat-Mu, melangkah dalam kemenangan bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tolong katakan bersama Kau. Hidup pada terus berjuang. Semakin hari semakin disucikan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Maka di mana Engkau ada, di situ kami berada. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Saudara, boleh kami alami hari-hari ini pergumulan,
masalah, beban berat, penderitaan, kemustahilan yang dialami secara pribadi dalam nikah, dalam pekerjaan, studi, masa depan umatmu semua, baik yang ada di sini, yang ada di Palu, dimanapun umat berada saat ini, percaya kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, pertolongan Tuhan tepat waktu, dan semuanya indah pada waktu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Juga dalam pelayanan kami di sini, Tuhan, banyak kemustahilan dihadapi hari ini, sarana fasilitas dibutuhkan dalam pelayanan, membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan, sungguh sangat mustahil bagi kami. Namun kami terus berjuang untuk hidup dalam penyucian, dalam pembaharuan hidup, mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya mau menyenangkan, memuliakan Engkau. Percaya Engkau juga akan menyenangkan kami, memuliakan kami dengan kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Kau membukakan jalan, bukan pintu berkat, memerintahkan berkat-Mu bagi kami dalam pelayanan di sini. Juga dalam pelayanan di Palu Tuhan, memerintahkan berkat-Mu, menyediakan tempat beribadah, melayani Engkau di sana. Kasihani jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan. Kasihani juga pekerjaan yang ada di sini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau yang akan bertindak Tuhan, Engkau yang akan beri kemenangan, Engkau yang akan menyatakan kuasa mujizat-Mu, memerintahkan berkat-Mu dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Juga pelayanan tempat yang lain juga, para hamba melayani pekerjaan Tuhan di kota, di desa, di pelosok sekalipun seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan berkati semua pelayanan hamba-Mu, memberitakan firman, penginjilan, firman, pengajaran Tuhan. Engkau berkati, kuatkan dalam pelayanan. Haleluya. Engkau Tuhan memakai semua dalam pelayanan pembangunan tubuh mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Juga sinode kami, sinode GPT Tuhan, di mana terjadi masalah di hari ini Tuhan, Engkau akan menyelesaikan, campur tangan, menjadikan semuanya baik Tuhan. Semua yang akan dipakai organisasi ini kembali dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu seluruh AMB dalamnya dipakai semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami juga Tuhan berkati, pemerintah dari pusat Tuhan sampai di daerah, tetap mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai di pemerintah di desa Tuhan. Desa kami Tofia Tambu berkati, kepala desa, semua perangkat desa Tuhan. Pemimpin di bangsa ini beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan memerintah negeri kami Tuhan, kesejahteraan seluruh masyarakat Nusantara ini ya Tuhan. Haleluya. Berkatilah Indonesia ini, bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bagi kami gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang dipakai, haleluya, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dimanapun kalian berada hari ini untuk membawa Tuhan, haleluya, jiwa-jiwa Tuhan, menuai ladamu yang telah menguning, dibawa kepadamu ya Tuhan, dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, bumi, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap tubuh jiwa kami dalam tangan. Sepanjang hari ini aktivitas dapat umat semua Tuhan, lindungi sertai teguh kuasa dan baik yang bersekolah Tuhan di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Tuhan. Beri hikmat, keberhasilan, sedang studi, sedang masa depan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik Tuhan, tidak menghalangi ibadah pelayanan. Yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, toko berdagang, tempat reparasi, di kafe, dimanapun, apapun yang dikerjakan, diusahakan amatmu sekecil apapun itu Tuhan. Berkatilah, bukakanlah jalan, bukakanlah pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu Tuhan. Kehidupan umat-Mu hari-hari ini, sungguh-sungguh mereka merasakan, mengalami berkat Tuhan yang melimpah untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai setiap langkah-langkah hidup kami, dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Hidup sekarang dipelihara, dilindungi, hidup masa depan berhasil dipakai Tuhan semua, sampai berhasil jadi mempelai Tuhan untuk berbahagia bersama Engkau untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sambut hari yang baru ini, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan